Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijerutani dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi fungsi if, and, dan or. Yang pertama adalah fungsi if. Fungsi if adalah alat dasar untuk pengambilan keputusan yang memungkinkan evaluasi kondisi tunggal dan menentukan hasil berdasarkan kebenaran suatu kondisi. Oke, kita akan pertama-tama kita akan langsung ke studi kasusnya yang dimana di sini saya sudah membuat tabel yang ada nomor, nama siswa, nilai, dan keterangan. Nah, di sini keterangannya siswa dinyatakan lulus jika nilai ujian lebih dari 80. Selain itu dinyatakan tidak lulus, kita akan cari menggunakan rumus if. Yang pertama, kita ketik sama dengan if, buka kurung, terus kita klik nih sel nilai ini, karena kita mau mencari keterangannya lulus atau tidak. Kemudian lebih besar 80, titik koma, buka tanda petik, ketik lulus, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus, tanda petik lagi, baru kita tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini udah muncul, kita tarik ke bawah aja untuk melihat semua hasilnya. Nah, semua langsung muncul ketika ditarik ke bawah. Jadi benar ya, di atas 80 baru dinyatakan lulus. Sedangkan pas 80 tetap dinyatakan tidak lulus, karena dia harus melebihi 80. Apalagi kalau 70 otomatis tidak lulus. Terus yang kedua itu adalah fungsi if and, yang dimana adalah menggabungkan beberapa kondisi. Fungsi ini mengembalikan nilai true hanya jika kondisi yang diuji adalah benar. Kita akan ke studi kasusnya. Di sini sudah ada studi kasusnya, kita akan mencari diskon dengan menggunakan rumus if and. Di sini ada keterangannya untuk mencari diskon. Jika pembelian dilakukan secara tunai dan jumlah beli di atas 5 unit, maka mendapatkan diskon sebesar 10% dari harga total. Oke, kita akan masukkan rumusnya. Yang pertama adalah sama dengan, terus if, kita buka kurung, terus and, buka kurung lagi, kita klik jenis beli. Karena kan tadi secara tunai nih, jadi kita klik jenis belinya, sama dengan tanda petik, keterangannya kan tunai tuh. Jadi kita ketik T, tanda petik lagi, baru titik koma, baru kita ke jumlah belinya. Jumlah belinya kan di atas 5 unit. Jadi kita klik lebih besar 5, kemudian tutup kurung, titik koma lagi. Di sini akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi kita ketik 10%. Kemudian dikalikan dengan total harga. Baru titik koma lagi, baru kita ketik 0, tutup kurung. Kenapa 0? Karena ini adalah sebuah rumus true atau false, yang dimana ini adalah syarat untuk memenuhi rumus tersebut, bisa 1 atau 0. Baru kita enter. Nih, kita tarik ke bawah, maka hasilnya otomatis akan muncul semua. Kenapa ada yang kosong? Sedangkan dia pembeliannya secara tunai. Kita harus perhatikan ini, karena dia membelinya di bawah 5 unit. Sedangkan syaratnya jumlah beli di atas 5 unit. Oke, terus ini yang kosong juga,
Coba kita ganti ya. Kalau dia jadi tunai, kita enter, maka dia otomatis akan mendapatkan diskon karena dia di atas 5 unit. Oke, kita hapus lagi menjadi kredit. Oke, makanya dia hilang diskonnya. Terus ada fungsi OR. Alternatif dalam evaluasi kondisi. Fungsi OR memberikan fleksibilitas dalam keputusan, menghasilkan true jika satu atau lebih kondisi terpenuhi, yang sangat berguna dalam analisis risiko. Fungsi OR digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi sekaligus. Sintaksnya adalah sama dengan OR, buka kurung kondisi 1, kondisi 2, titik-titik, tutup kurung. Jika salah satu dari kondisi tersebut benar, maka fungsi OR akan mengembalikan nilai true. Baik, agar lebih jelas, kita langsung lanjut ke studi kasus yang sudah saya buat. Nah, di sini ada nama, nilai matematika, nilai IPA. Nah, di sini kita akan bakal nyari lulus dan tidak lulusnya dengan menggunakan rumus if or. Dengan studi kasus, jika nilai matematika 80 atau nilai IPA 90 dinyatakan lulus. Jika di bawahnya dinyatakan tidak lulus. Langsung saja kita ke rumusnya. Kita pencet status di sini, kita masukkan rumus sama dengan if, karena kita mau nyari or-nya, kita pencet or, buka kurung lagi, nilai matematikanya, terus karena jika nilai matematika 80 atau nilai 90 dinyatakan lulus, keduanya dinyatakan tidak lulus, kita masukkan rumus 80 koma nilai IPA 90, tutup kurung, koma tanda petik, lulus, koma tanda petik lagi, tidak lulus, tanda petik, baru tutup kurung. Habis itu kita pencet enter. Nah, sudah muncul di sini hasilnya. Kita tarik ke bawah. Tuh. Terus ada perbedaan ketentuan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama syaratnya harus dua-duanya terpenuhi. Kalau yang kedua ini salah satunya saja yang terpenuhi. Nah, makanya di sini tidak lulus, di status 2 dia tidak lulus. Kalau di status 1 dia tidak lulus, di status 2 dia lulus. Karena ini tadi karena yang status 2 ini kedua ketentuannya harus terpenuhi. Nah, kalau di status 2 ini cuma salah satunya saja yang terpenuhi. Jadi sekian penjelasan dari saya, Terima kasih. Kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.